Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbana wa basfihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Halo sahabat IHCS, apa kabar? Alhamdulillah, hari ini kembali lagi di kelas Ibu Putri, yaitu kelas Bahasa Indonesia. Masih ingat dong materi kita minggu lalu? Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi deskripsinya. Hari ini kita akan belajar lebih detail lagi tentang teks deskripsi dan Ibu akan memberikan contoh serta penjelasannya. Oke, kita mulai ya. Ya, di sini ada teks deskripsi yang kemarin udah Ibu jelaskan. Pengertian teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek dengan jelas dan terperinci. Kemarin Ibu kasih contoh itu saat Ani bermain ke rumah Citra. Dan Ani menceritakan kembali tentang apa yang dia lihat secara terperinci kepada ibunya Ani. Nah, seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Lalu slide selanjutnya ada struktur teks deskripsi. Di sini ada yang pertama identifikasi. Dari contoh yang Ibu jelaskan kemarin tentang Ani bermain ke rumah Citra, itu bagian umumnya yaitu bagian identifikasinya itu saat Ani turun dari kendaraan dan melihat bagian luar rumah Citra, yang melihat warna cat rumah Citra bagian luarnya, lalu lampu tamannya, dan lalu halaman rumah Citra yang luas. Lalu yang kedua adalah deskripsi bagian, yaitu perincian. Nah, contoh mana yang waktu Ibu ceritakan itu? Contohnya adalah saat Ani menceritakan bagian dalam rumahnya Citra yang lebih terperinci. Misalnya, di rumah Ani itu ada 5 ruangan, 2 kamar mandi, ada 3 kamar tidur. Lalu apa lagi? Lalu ada setiap sudut ruangan tuh ada guci yang berisikan bunga-bunga. Nah, seperti itu ya. Bagian yang terperinci adalah saat kita menjelaskan dengan perinci objek yang kita ingin jelaskan. Lalu penutup atau simpulan. Nah, penutup atau simpulan ini adalah biasanya berisi kesan atau kesimpulan yang ingin disampaikan oleh penulis atau penyampai berita deskripsi ini. Misalkan saat kemarin itu yang diceritakan di rumah Citra itu, kesimpulannya apa? Dengan kita bisa melihat rumah Citra itu besar, bagus, lalu luas dan berwarna-warni, kita bisa simpulkan bahwa rumah Citra itu nyaman, indah, mewah gitu ya. Nah, nanti bukan kasih contoh tentang teks deskripsi yang lebih jelasnya lagi. Kalau kemarin kan Ibu hanya secara oral. Oke, lalu slide selanjutnya. Ya, kaidah kebahasan teks deskripsi. Di sini ada 7 kaidah kebahasan teks deskripsi. Yang pertama, menggunakan kata benda sesuai yang dideskripsikan. Ya, sesuai dengan apa yang mau kita jadikan bahan deskripsi. Misalkan rumah, itu kata benda. Lalu orang, itu kata benda. Sesuatu yang bisa kita lihat, yang bisa kita sentuh, itu benda. Lalu yang kedua, menggunakan kata frasa yang mengandung kata benda. Contohnya, beliau adalah seorang kepala sekolah yang rendah hati. Kata bendanya mana? Ya, kepala sekolah. Lalu yang ketiga, mengandung kata sifat yang bersifat menggambarkan. Ya, contohnya, 2 siswa pintar baju gamis hijau. Ya. Lalu yang keempat, kata kerja transitif untuk memberikan informasi subjektif. Contohnya, siswa itu menggunakan seragam coklat. Oke. Yang kelima, mengandung kata kerja perasaan pendapat dengan tujuan ialah mengungkapkan pandangan pribadi si penulis tentang sebuah subjek. Nah, dalam kita membuat teks deskripsi, kita juga bisa mengungkapkan pendapat kita nih. Misalkan kita mendeskripsikan, jangan kemarin aja biar mudah, rumah Citra. Dari yang kita deskripsikan tentang luasnya rumah Citra, terus kamar mandinya ada 2 dan kamar tidurnya ada 3. Nah, itu kita bisa menyimpulkan nih tentang rumah itu.
kalau rumah itu tuh bagus, kalau rumah itu tuh nyaman, kalau rumah itu tuh mewah gitu ya. Ini contohnya ada, saya yakin orang itu cerdas. Nah itu kalau kita mendeskripsikan orang gitu ya. Lalu 6, mengandung kata keterangan dalam memberikan sebuah informasi tambahan mengenai suatu objek. Contohnya di pasar, di rumah sakit, dan lain-lain. Ini lebih ke setting tempatnya ya. Lalu yang ketujuh, mengandung bahasa kiasan berupa sebuah perumpamaan. Nih contohnya, kulitnya putih seperti kapas dan lain-lain. Tapi untuk kata kiasan ini tidak harus ada ya di tes deskripsi. Ini tidak harus ada. Oke, lalu nah ini ada tujuan teks deskripsi, yaitu menggambarkan objek dengan cara merinci sekonkret-konkretnya sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, atau mengalami sendiri. Nah, tujuan kita membuat teks deskripsi, tujuan kita mendeskripsikan sesuatu, itu kita menyampaikan kepada orang lain agar orang lain itu bisa seakan-akan, misalkan kita mendeskripsikan pantai, kita sedetail mungkin mendeskripsikannya. Nah, itu akan membuat orang yang membacanya itu akan merasakan apa yang kita ceritakan di dalam teks tersebut. Nah, itu tujuan kita membuat teks deskripsi. Semakin orang itu terpengaruh, semakin orang itu merasakan apa yang kita tuliskan, kita berhasil mendeskripsikan sesuatu benda. Oke, paham ya? Nah, itu semua adalah tentang teks deskripsi. Dari mulai pengertiannya, lalu ciri-cirinya, lalu struktur bahasanya, lalu ada lagi tujuan tes deskripsi. Cukup jelas kan? Bagaimana Pak Anton tadi? Jelas nggak penjelasan Bu Putri, Pak Anton? Wah, cukup jelas Bu Putri. Saya jadi tertarik ingin belajar teks deskripsi. Tapi boleh tidak Bu kalau menjelaskannya ditambahkan dengan contoh dan juga penjelasan contohnya Bu? Baik Pak Anton, Bu Putri akan menjelaskan contoh tes deskripsi dan penjelasannya. Baiklah, sesuai dengan permintaan Pak Anton, hari ini Bu Putri akan memberikan contoh teks deskripsi beserta penjelasannya. Oke, hari ini Ibu akan mengambil tema kucing. Hari ini kita akan belajar mendeskripsikan kucing. Baik, kita mulai ya. Riko. Riko adalah nama kucingku yang ada di desa. Riko adalah seekor kucing kampung yang telah lama aku temukan di selokan dekat sungai saat aku hendak berangkat les. Riko memiliki bulu hitam tanpa ada kombinasi warna apapun. Umurnya sekitar 5 bulan. Riko aku temukan dalam keadaan bulunya yang basah karena pada saat itu desaku sedang diguyur hujan. Melihat Riko tampak lapar dan kedinginan, aku tak tega membiarkannya tetap berada di tempat yang tidak layak tersebut. Dan akhirnya aku memutuskan untuk membawa Riko pulang. Tak heran lagi, setelah beberapa hari Riko aku rawat, dia berubah menjadi seekor kucing yang tangkas dan periang. Setelah beberapa hari aku merawatnya, kini Riko telah menjadi kucing lucu yang sehat dan periang. Bermain dan jalan-jalan adalah aktivitas kegemaran si kucing lucu ini. Setiap hari kebiasaan Riko adalah keluar rumah, dan ia kembali ke rumah ketika sore. Walaupun begitu, setiap aku pulang dari sekolah, Riko sudah standby di rumah untuk menungguku pulang. Dia meminta makan, lalu kembali pergi bermain. Riko adalah kucing yang sangat menggemaskan. Dengan tingkahnya yang lucu, setiap hari aku merasa terhibur dengan adanya Riko. Riko adalah kucing kesayanganku. Jika aku sedang sedih, Riko selalu saja mengerti. Karena setiap aku sedih, Riko selalu bertingkah lucu, sehingga kesedihanku akan hanyut dalam tawaku. Wah, Bu Putri, seru sekali cerita tentang Riko tadi. Aku jadi tidak sabar, jadi pengen tahu bagaimana penjelasan tes deskripsinya. Sabar Pak Anton, siap Bu Putri akan menjelaskan. Baiklah, Ibu akan menjelaskan dari teks deskripsi yang sudah kita baca tadi ya.
Yang pertama kita lihat garis yang berwarna orange yang bagian atas. Nah, ini kira-kira termasuk bagian apa ya? Kita baca dulu ya. Riko adalah nama kucingku yang ada di desa. Riko adalah seekor kucing kampung yang telah lama aku temukan di selokan dekat sungai saat aku hendak berangkat les. Termasuk apa ya? Iya benar, ini termasuk dalam identifikasi. Kenapa? Karena di bagian identifikasi kita menentukan apa dan atau siapa yang akan kita deskripsikan. Nah, di sini yang akan dideskripsikan adalah kucing yang bernama Riko. Lalu yang kedua, garis yang berwarna hijau. Nah, ini kira-kira apa ya? Kita baca dulu ya. Riko memiliki bulu hitam tanpa ada kombinasi warna apapun. Umurnya sekitar 5 bulan. Riko aku temukan dalam keadaan bulunya yang basah karena pada saat itu desaku sedang diguyur hujan. Nah, yang ini termasuk dalam deskripsi bagian. Nah, dari deskripsi bagian itu adalah merincikan dari keadaan apa yang kita deskripsikan. Nah, ini mendeskripsikan tentang keadaan Riko pada saat ditemukan, yaitu bulunya berwarna hitam tanpa ada kombinasi apapun. Lalu umur Riko kira-kira 5 bulan. Lalu apa lagi? Oh ya, pada saat ditemukan bulu Riko basah karena pada saat itu desa sedang diguyur hujan. Lalu yang ketiga yaitu teks yang dilingkari oleh garis berwarna merah. Apa ya? Setelah identifikasi, lalu deskripsi bagian, apa lagi yang belum? Iya benar, kesimpulan. Nah, kita baca ya. Riko adalah kucing yang sangat menggemaskan. Dengan tingkahnya yang lucu, setiap hari aku merasa terhibur dengan adanya Riko. Riko adalah kucing kesayanganku. Jika aku sedang sedih, Riko selalu saja mengerti. Karena setiap aku sedih, Riko selalu bertingkah lucu sehingga kesedihanku akan hanyut dalam tawaku. Nah, di sini si pendeskripsi, yaitu pemilik kucing yang bernama Riko ini, menyimpulkan setelah dia menemukan kucingnya, lalu dia merawat kucingnya, dan akhirnya kucingnya itu, yaitu Riko, menjadi kucing kesayangannya yang sangat menghiburnya. Bisa dimengerti ya? Wah, ternyata begitu ya Bu Putri. Menarik sekali belajar teks deskripsi itu. Saya jadi tahu bagian-bagian di dalam teks deskripsi. Ada identifikasi, lalu deskripsi bagian, dan yang terakhir ada kesimpulan. Saya jadi paham Bu Putri. Ternyata sangat menarik dan jelas. Iya Pak Anton, dan jangan lupa ya Pak Anton, tujuan membuat teks deskripsi adalah membuat si pembaca seolah-olah merasakan atau melihat apa yang kita deskripsikan. Nah, dan jangan malas untuk belajar Pak Anton, karena kalau kita malas belajar, kita tidak akan bisa. Kita harus semangat untuk belajar. Begitu ya sahabat IHCS? Siap Bu Putri, saya tidak akan malas untuk belajar dan saya akan selalu bersemangat belajar. Terima kasih ya Bu Putri untuk ilmunya hari ini. Sip, alhamdulillah. Terima kasih Pak Anton untuk semangat belajarnya. Nah, sahabat IHCS, jadi begitu ya penjelasan tentang teks deskripsi. Tetap semangat belajar ya, seperti Pak Anton yang selalu semangat dalam belajar. Baik, pelajaran hari ini cukup sampai di sini ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.